Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan video edukasi mengenai tindakan praoperasi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas proses tindakan praoperatif. Tahukah kamu apa itu tindakan praoperatif? Jadi, tindakan keperawatan praoperatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam rangka mempersiapkan pasien untuk dilakukan tindakan pembedahan yang memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan pasien intraoperatif. Pada fase praoperatif ini merupakan tahap awal dalam proses pembedahan yang dimulai dari pengambilan keputusan untuk informasi bedah yang dibuat dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Aktivitas keperawatan dalam fase praoperatif yaitu perawat mengkaji klien mulai dari biopsikososialnya, mengidentifikasi masalah keperawatan yang aktual dan potensial atau berisiko terjadi masalah, merencanakan asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien, dan memberikan penyuluhan praoperatif pada pasien dan keluarga atau orang terdekatnya. Selain itu, terdapat hal-hal penting yang perlu dilakukan seorang perawat pada fase praoperatif adalah menjelaskan tentang maksud dan tujuan dilakukan operasi serta dampak apa yang akan terjadi dari pelaksana pembedahan pada pasien yang kita kenal dengan edukasi praoperatif. Apa saja peran perawat dalam memberikan latihan pasca operasi pada pasien praoperatif elektif di ruang perawatan? Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menjelaskan tentang tindakan-tindakan latihan pasca operasi yang akan perawat ajarkan kepada pasien. Yang kedua, menjelaskan tujuan pentingnya dilakukan latihan pasca operasi agar keluarga dan pasien dapat mengetahui atau tidak bingung saat melakukan tindakan. Yang ketiga, mendemonstrasikan dan membantu pasien untuk mensimulasikan satu persatu latihan pasca operasi seperti berikan latihan napas dalam dengan cara pasien duduk di tempat tidur atau tidur terlentang dengan kaki ditekuk, letakkan tangan pada daerah lateral medial abdomen, tarik napas melalui hidung sampai perut bagian atas gembung, keluarkan napas melalui mulut dengan mengkontraksikan otot perut, lakukan 5-10 kali setiap jam. Bisa juga diberikan latihan batuk efektif dengan cara pasien duduk atau berbaring, suruh pasien tarik napas dalam, keluarkan melalui mulut, kemudian diikuti napas pendek dan batukan. Kemudian, latihan berpindah posisi dilakukan dengan menggunakan pagar tempat tidur sebagai pegangan. Tujuannya untuk mengurangi venosustatis dan masalah pernapasan, dilakukan setiap 1-2 jam selama periode postoperasi. Dan latihan gerak kaki. Pasien diminta untuk menekuk paha dan kaki, kemudian menggerakkan pergelangan kaki secara memutar. Tujuannya untuk mencegah masalah sirkulasi seperti tromboflebitis dan merangsang peristaltik usus. Yang keempat, memberikan kesempatan pasien dan keluarga untuk bertanya. Kelima, mengevaluasikan kemampuan pasien untuk melakukan latihan secara mandiri. Adapun persiapan untuk pasien praoperasi, yang pertama yaitu persiapan psikologis, di mana perawat ini memberikan dukungan kepada pasien, anggota keluarga, dan ajarkan untuk selalu mengucapkan doa kepada Tuhan dan membiarkan pasien mengidentifikasi sumber dukungan yang ia miliki. Kemudian memberikan pemahaman pasien dan keluarga terhadap prosedur pembedahan dan perawat menanyakan pengalaman masa lalu pasien terhadap operasi yang akan mempengaruhi respon fisik dan juga psikologis terhadap prosedur pembedahan. Yang kedua yaitu persiapan fisiologis. Nah, pada persiapan fisiologis ini terbagi lagi menjadi 6 poin. Yang pertama, status fisik secara umum, yaitu persiapan fisik praoperatif bergantung pada status kesehatan pasien, operasi apa yang akan dilaksanakan, dan pilihan dokter bedah. Nah, selain itu, perawat juga dapat menjelaskan setiap tujuan prosedur yang akan dilaksanakan. Misalnya, pasien dengan rencana operasi elektif mayor atau operasi besar.
akan lebih banyak mendapat perawatan suportif dalam bentuk obat-obatan, terapi cairan intravena, dan pemantauan terus-menerus daripada pasien yang direncanakan untuk operasi elektif minor. Status nutrisi dan keseimbangan cairan elektrolit. Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan operasi dapat menyebabkan pasien banyak kehilangan darah dan cairan tubuh, diakibatkan karena respons stres pada saat operasi berlangsung. Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dan juga mengurangi risiko infeksi, perawat menentukan jumlah makan dan minum sebelum pasien berpuasa untuk memastikan bahwa asupan cairan dan nutrisi adekuat. Diet pasien harus mencakup makanan yang tinggi protein disertai karbohidrat, lemak, dan vitamin yang cukup. Personal higienis tindakan perawat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan diri, misalnya mandi dan membersihkan mulut oral higienis sebelum operasi dilakukan agar pasien merasa nyaman pada saat operasi. Selanjutnya yaitu persiapan kulit. Nah, tujuan dari persiapan kulit preoperatif ini adalah untuk mengurangi sumber bakteri tanpa mencederai kulit pasien. Protokol untuk persiapan kulit bervariasi, terkadang banyak ahli bedah lebih menyukai rambut dibersihkan terlebih dahulu dari area yang akan dilakukan operasi, sehingga perawat harus menjelaskan tentang prosedur mencukur rambut di sekitar area operasi kepada pasien dan keluarga. Pencegahan inkontinensia usus dan urin dengan membersihkan saluran gastrointestinal untuk mencegah inkontinensia intraoperasi dan konstipasi pasca-operatif. Jadi, usus yang kosong akan mengurangi risiko cedera dan mencegah kontaminasi luka operasi jika bagian usus diinsisi atau dibuka. Persiapkan kandungan kemih pada pagi hari sebelum pembedahan dilakukan. Perawat menganjurkan pasien untuk berkemih sesaat sebelum meninggalkan kamar menuju ruang operasi. Kandungan kemih yang kosong akan mencegah terjadinya inkontinensia selama operasi berlangsung. Persiapan laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium dilakukan sebelum menuju ke ruangan operasi. Selain pemeriksaan darah lengkap, juga dilakukan analisis urin. Profil kimia darah untuk mengetahui fungsi hepar, endokrin, dan kardiovaskular. Hasil fototoraks atau ronsen dada dan elektrokardiogram atau EKG atau rekam jantung dari hasil tersebut digunakan untuk mengidentifikasi penyakit apa yang telah diderita atau terdiagnosa oleh pasien. Adakah didapatkan gangguan pernafasan atau gangguan jantung sebelumnya atau tidak? Sekian video edukasi dari kelompok kami. Terima kasih.